Malaysians are claiming Minangkabau batik, rendang, and even nasi padang. Please welcome Miss Cosmo Malaysia. Miss Cosmo 2024. Keren. Hah? Minangkabau? Malaysia? Hah? Enggak deh, setauku Minangkabau itu Sumatera Barat deh, Indonesia punya. Lah, bener, Minangkabau dari Sumatera Barat. Kok diklaim sama Malaysia itu? Ya teman-teman, lagi ramai ini Miss Cosmo Malaysia 2024. Ya, dalam sebuah ajang ya Miss Cosmo Malaysia begitu ya 2024 menyebut bahwa Minangkabau mereka memakai adat Minangkabau meskipun ditambahi dengan corak-corak yang lain begitu. Ini yang jadi masalah. Tetapi bagaimana sejarah Minangkabau teman-teman ya? Kenapa kok bisa sampai katanya mereka mengatakan bahwa dari Negeri Sembilan itu adalah sebuah negara bagian di Malaysia ya, Negeri Sembilan. Tentu saja Indonesia juga, terutama netizennya juga nggak terima juga kalau semisal Minangkabau itu diklaim oleh Malaysia, teman-teman ya. Banyak hal yang sudah diklaim oleh Malaysia. Sepertinya Malaysia itu sangat krisis identitas sehingga harus menggunakan semua hal ya dari Indonesia khususnya teman-teman untuk diklaim untuk kemudian ya kayak gitu. Kalian tahu sendirilah ya. Baju adatnya. Ada aja Malaysia. Ini punya Indonesia, bukan Malaysia. Mande, dia ndak habis pikir. Bisa-bisanya Malaysia klaim Minangkabau ini berasal dari Negeri Sembilan. Ternyata tidak cuma batik. Selain batik, ternyata ada pakaian khas Minangkabau juga diklaim oleh Malaysia berasal dari Negeri Sembilan. Negeri Upin Ipin lagi-lagi mau klaim budaya. Jangan ya dek ya. Apa kabar klaim Minangkabau milik Negeri Sembilan? Menarik. Coba pikir bagaimana bisa sejarah bicara lain. You know, Minangkabau milik Indonesia. Sudah jelas dan batik, UNESCO juga sudah mengakui mulai tahun 2009. Mungkin yang klaim juga lupa, batik itu berasal dari bahasa Jawa, bukan dari negeri sana. Kebudayaan kita ini memang sedikit banyak miripnya. Klaim sembarangan, kami mau dibodohi apa? Kato Tsuyoshi, peneliti Jepang tahun 70-an, menjelaskan orang-orang yang datang ke Negeri Sembilan, ya asli dari Sumatera Barat. Jadi sudah jelaskan Pak Ci, Bu Ci, kebudayaan itu milik siapa. Tapi ya sudahlah, kami maklumi itu. Ini mungkin salah kami juga, terlalu sibuk sendiri sampai lupa melestarikan budaya. Sadar nggak sih identitas kita jadi taruhan? Jadi ke depan yuk kita cintai warisan nenek moyang kita. Nggak mau dong batik dan Minangkabau diambil alih lagi. Dan soal klaim ini wajar nggak sih? Tergantung mau jadi bangsa yang diam-diam dicuri atau berdiri mempertahankan. Tapi ingat, damai itu indah katanya. Jangan sampai klaim budaya menjadi alasan merusak persaudaraan kita. Bukan begitu, Yura? Kata kita, kekuatan kita. Terjadi lagi, Minangkabau diklaim sebagai budaya Malaysia. Please welcome Miss Cosmo Malaysia. Miss Cosmo Malaysia. Borong aja semua, Wak. Borong aja, klaim aja semuanya. Terus setelah mengklaim, ngoceh aja. Kita kan serumpun. Jadi budaya kita sama, baju adat pun sama. Kan banyak warga Indo juga yang tinggal dan menetap di Malaysia. Atau semisal ada warga Indonesia yang marah, tinggal balik marah aja. Marahin tuh. Gak sekalian lu meninggal, jangan dibungkus kain kapan. Dibungkus aja baju khas Minangkabau. Buat yang belum tahu, pakaian adat ini berasal dari suku Minangkabau, Sumatera Barat yang biasa digunakan oleh perempuan. Pakaian adat Bondo Kanduang juga disebut limpapeh rumah nan gadang yang artinya penyangga rumah gadang. Ingat ya, berasal dari Sumatera Barat, Indonesia, bukan Malaysia. Gini nih, kalau misalkan negara hasil giveaway, krisis identitas. Apa lo, mau marah? Miss Cosmo Malaysia. Minangkabau from Negeri Sembilan, Malaysia. Dende, kok ya ndak suai kok dong?
Jangan-jangan beko ambonan asli gadi Minang dicap lo jadi gadi asli Malaysia. Aku sana. Katanya orang Malaysia lagi bete banget gara-gara waktu Speed ke Malaysia dia cuma party-party doang, nggak explore budaya sama sekali. Sementara pas di Indonesia jor-joran menyelam ke budaya kita yang macam-macam dan indah banget. Kalau gue sih gini tanggapannya ya, apa hala pakcik maci, korang tahu karma tak? Maybe itulah korang always copy and claim our culture, batik, rendang, silat, wayang, apalagi music. Later orang nak ambil apa lagi? Awak Indomie nak claim pun. Nah, Indomie seleraku. Boleh baca awalan tu ada Indo, right? Right. Tapi adalah actually something you people boleh claim percuma, 100% free. Dia adalah corrupt. Budaya korupsi boleh. Saya ikhlas nak lahir batin ambil sana. Copy and claim. The problem, alamak. Sebab itulah alam bekerja dengan sendirinya. Speed tak nak explore you punya culture, tak payah pun. Sekarang pun ni I tengah cuba try to speak your bahasa ya. Saya only try je lah, janji. Tak ada fikir sikit pun nak claim, okay? It's actually pretty fun, I admit it. Apalagi when we nak cakap relate lah sayang. Halo guys, lagi rame ya. Pasti deh, pasti. Ini nih. Ini nasional kostumnya Miss Cosmo Malaysia 2024 ya, bertema adat Minangkabau pakaiannya ya, nasional kostum. Nah ini pakaian kreasi sebenarnya, jadi pakaian kreasi yang dipakai di acara adat tuh nggak ada yang begini ya, ini kreasi ya. Nah saya punya dua komentar soal ini ya. Yang pertama mungkin soal pro kontra, apakah ini Malaysia mengklaim kebudayaan Minangkabau? Nah bagi saya ya sebagai orang Minang yang sangat tahu bahwa di Malaysia itu ada namanya satu daerah, kalau di sana negara bagian ya, bernama Negeri Sembilan, yang di sana wilayah tersebut kebudayaannya itu sama persis dengan yang ada di tanah Minangkabau di Sumatera Barat di Indonesia. Begitu. Nah, mereka sendiri, orang-orang Negeri Sembilan itu sendiri, mereka sadar dan tahu betul bahwa nenek moyang mereka atau kakek nenek deh, jangan nenek moyang dulu yang kesannya ribuan tahun gitu ya. Kejauhan. Ya, nenek deh, mereka tuh berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat, Indonesia gitu ya. Makanya bahkan sampai sekarang itu orang Minangkabau di Sumatera Barat masih ada yang berhubungan kekerabatan itu masih terlacak sampai ke Negeri Sembilan gitu loh. Oh ini saudaranya, oh ini satu kakek, ini satu nenek, masih ya. Nah itu soal kontroversi apakah Malaysia mengklaim atau tidak. Selagi Malaysia tidak menyatakan Minangkabau itu originally Malaysia, bagi saya pribadi tidak masalah ya. Karena di sana banyak juga saudara-saudara saya sesama orang Minang itu di Negeri Sembilan itu sudah satu wilayah itu Minangkabau, kebudayaannya memang Minangkabau itu satu wilayah gitu. Jadi mereka bukan seperti yang berdiaspora di daerah-daerah kecil yang sepertinya tidak terlihat gitu. Memang satu negara bagian itu kebudayaannya Negeri Sembilan itu Minangkabau gitu. Dan orang Negeri Sembilan sendiri sadar dan tahu betul bahwa mereka adalah turunan orang-orang yang merantau dari tanah Minangkabau, Sumatera Barat, Indonesia. Yang pertama. Yang kedua, saya mau fokus ke pakaiannya ini. Saya benar-benar takjub ya. Ini pakaian kreasi yang ada tambahan-tambahan banyak itu. Terinspirasi atau memakai kebudayaan Minangkabau ya. Ada banyak penambahan. Pakaiannya kayak begini nih, masih menjaga norma kesopanan, nggak ada yang namanya ketat, menunjukkan lekuk-lekuk tubuh, transparan. Tapi bukan original ini, kan asli. Tidak menampakkan bagian-bagian tubuh seperti gitu ya, seperti ini. Nah ini sangat saya apresiasi. Kenapa sangat saya apresiasi? Karena di dalam negeri ya, desainer khususnya yang desainer luar Sumatera Barat, mungkin di Sumatera Barat ada 1-2, tapi istilahnya masih bisa lah diawasi oleh lembaga adat di Minangkabau. Nah desainer di luar Sumatera Barat nih, khususnya di pulau-pulau lain ya, yang sering mengangkat tema pengantin Minang lah, tema pakaian adat Minang lah, itu sering terlupakan hal-hal ini. Bahwa pakaian adat Minang ya, pakaian adat Minang boleh dikreasikan, boleh sekali, sangat-sangat boleh. Tapi syaratnya ya, adat Minang itu kesopanan, norma keibuan itu sangat-sangat tinggi. Silakan mau berkreasi kayak apapun, tapi jangan menciderai pakaian yang bernuansa Minang dengan desain-desain yang kurang sopan begitu ya. Ya kalau mau sebut saja ya, beberapa artis selebritis ibu kota ya, yang katanya keturunan Minang, terus
pas resepsi menikah pakai suntiang. Tapi yang sangat mengganggu pemandangan mata orang Minang nih seperti saya ya, pakai suntiang di kepala, tapi bajunya itu ketat menerawang sampai kelihatan warna kulitnya seperti apa, dan bahkan ya sampai ada yang memperlihatkan belahan dada. Itu yang sangat-sangat membuat orang Minang tidak nyaman ya. Seperti kok adat kita dibikin kayak begitu gitu ya. Nah, ini nih desainer-desainer Indonesia ya dalam negeri harus belajar dari sini ya. Boleh berkreasi, sangat-sangat boleh, tapi norma kesopanannya dijaga. Ini nih, itu 2 poin yang mau saya sampaikan. Ada video yang beredar orang Malaysia mengklaim pakaian adat orang Minang. Katanya terinspirasi dari pakaian adat Minang di Negeri Sembilan, salah satu negara bagian di Malaysia. Jadi orang Minangkabau banyak berada di Negeri Sembilan Malaysia karena sejarah migrasi yang kuat. Sejak abad ke-14, seperti yang kita tahu, orang Minang punya budaya merantau. Mereka datang melalui Melaka dan membentuk komunitas beradaptasi dengan budaya lokal dan menerapkan adat perpatih yang berasal dari Minangkabau. Pada 1773, mereka mengundang Raja Melewar dari Pagaruyung untuk memimpin menjadikan Negeri Sembilan sebagai kerajaan yang mandiri. Hingga kini banyak aspek budaya dan sistem sosial di Negeri Sembilan yang mencerminkan warisan budaya Minangkabau. Jadi seperti itu guys, kenapa banyak orang Minang di Negeri Sembilan Malaysia. Ya, soal budaya teman-teman, budaya itu ada sebelum kemerdekaan suatu negara ya. Karena suku itu ada sebelum suatu negara itu merdeka. Seperti aborigin, ya suku-suku di Australia itu ada sebelum Australia itu bahkan ada gitu. Seperti suku Minang itu ada sebelum Indonesia merdeka juga. Terus bagaimana mereka juga bermigrasi ke sana ke sini. Tetapi originalitasnya tetap seperti di Negeri Sembilan tuh, originalnya aslinya juga dari Minang gitu loh, Indonesia setelah menjadi sebuah negara begitu. Jadi hal ini akan sangat sulit untuk kita telusuri juga teman-teman, meskipun bisa juga ditelusuri ya, dari banyaknya orang-orang yang bermigrasi ke sana ke sini gitu, pindah pulau gitu, akhirnya membawa adat masing-masing dari tempat tujuannya ke tempat tujuannya maksudnya. Ya, bagusnya mereka masih mempertahankan adat tersebut. Yang menjadi persoalan adalah kita harus, teman-teman ya, kita harus melestarikan budaya itu. Nah, terutama orang-orang Indonesia nih, orang-orang Minang juga nih. Ini budaya harus dilestarikan supaya nggak diklaim oleh orang lain. Itu adalah pelajaran buat kita semua. Ya, untungnya Cosmo 2024 itu nggak menyebut bahwa originalitas itu dari Negeri Sembilan Malaysia. Cuma itu ya, harusnya dia juga menyebut bahwa originalnya dari Sumatera. Harus disebut juga asalnya dari mana begitu. Jadi nggak ada salang surup, nggak ada masalah klaim-klaim ini menjadi sebuah persoalan gitu. Nah, jadi teman-teman, pelajaran kita adalah kita harus melestarikan budaya itu, harus baik itu batik ya, rendang, Minangkabau, itu harus kita lestarikan supaya kita nggak diklaim ya. Saya nggak tahu kenapa ini Malaysia ya begitu sangat krisis identitas, meskipun orang Malaysia juga kita itu satu turunan sebenarnya teman-teman ya, satu turunan seperti orang-orang yang berkeluarga untuk kemudian kita terpisah karena perceraian. Pisahlah, kita dari asal yang sama, Melayu juga ya, tapi induknya teman-teman kalian tahu, suku-suku di Sumatera, Riau, Indonesia lah hari negaranya, induknya dari sini, Malaysia itu dari Indonesia. Jadi makanya itu ya, pelajaran kita adalah untuk tetap melestarikan budaya kita. Kita uri-uri, dalam bahasa Jawa itu diuri-uri, dilestarikan terus supaya apa? Budaya kita itu nggak mati. Kita tahu ya, kita nggak tahu bahwa berapa ratus kemudian tiba-tiba budaya kita di negeri sendiri hilang, kemudian di negeri orang lain dilestarikan sampai saat itu. Maka bisa saja ntar beralih, itu dari asalnya dari Malaysia bisa juga, karena mereka dilestarikan di sana, tapi di Indonesia nggak dilestarikan. Bisa saja berapa ratus kemudian tiba-tiba sudah berubah. Namanya budaya itu mengikuti perkembangan zaman ke zaman
bahkan lebih tua daripada sebuah negara ya. Mereka bisa bermigrasi mengikuti orangnya yang membawa budaya tersebut. Oke, terima kasih teman-teman buat pelajaran buat kita ya.